Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat red velvet cake kukus, cuma 2 telur aja. Rasanya enak banget, moist, lembut, aromanya wangi, rasanya mewah. Kalian insya Allah gak akan nyesel nyobain resep ini. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan campur dulu bahan-bahan keringnya, yaitu 170 gram terigu. Lebih baik pakai tepung terigu protein rendah. Tambahkan 7-10 gram coklat bubuk. Kalau teman-teman khawatir nanti warnanya terlalu coklat bubuknya pakai 7 gram aja. Tambahkan 1 sachet susu bubuk atau sekitar 3 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita ayak bahan-bahan kering supaya nanti akan lebih mudah tercampur ke adonan. Kalau sudah selesai diayak, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan campur bahan-bahan basah, yaitu 90 gram yogurt yang plain atau original. Ini kalau nggak ada kalian bisa ganti pakai bahan lain, cek di kolom deskripsi untuk detailnya. Tambahkan 50 ml minyak goreng, 1 sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh cuka atau perasan jeruk lemon, dan secukupnya pewarna makanan merah. Di sini aku pakai pewarna makanan merah cabai sekitar setengah sampai 1 sendok makan, sesuaikan dengan selera. Aduk sampai tercampur rata hingga menyerupai pasta seperti ini. Ini udah cukup, kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah, masukkan 90 gram margarin atau butter. Ini aku cukup pakai margarin beraroma butter ya. Kita lunakkan sebentar. Tambahkan 180 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Ini boleh diayak terlebih dahulu gulanya supaya lebih mudah tercampur. Aduk rata menggunakan spatula dan biarkan gula halus menyatu dengan margarin. Setelah menyatu seperti ini, kita mix menggunakan mixer atau bisa banget pakai whisk. Ini nggak perlu di mix dengan kecepatan tinggi, cukup pakai kecepatan rendah aja, jadi tanpa mixer juga bisa. Aku menggunakan hand mixer Mito MX200. Mixer ini dilengkapi 2 jenis kepala mixer yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 5 kecepatan turbo, desainnya elegan dan dayanya rendah. Bantu ratakan pinggirannya menggunakan spatula. Dan kita mix sampai agak pucat. Gak perlu di mix sampai mengembang, cukup sampai seperti ini aja udah cukup. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Masukkan satu persatu. Kita masukkan bergantian. Aduk rata menggunakan kecepatan rendah, sebentar aja. Kemudian masukkan setengahnya lagi. Aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Kalau sudah, kita masukkan bahan kering bergantian dengan bahan basah. Kita masukkan sepertiganya dulu ya. Aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Aduk dengan teknik aduk lipat. Masukkan sepertiga bahan basah. Aduk lipat lagi sampai rata. Kalau udah, kita masukkan lagi sepertiga bahan kering. Aduk lagi sampai rata. Masukkan lagi sepertiga bahan basah. Aduk sampai rata. Dan terakhir, masukkan sepertiga bahan kering. Aduk sampai rata. Aduk dengan hati-hati ya. Kalau udah rata, kita masukkan sepertiga bahan basah terakhir.
Aduk lipat perlahan dan hati-hati sampai rata. Kalau sudah rata, siap untuk dituang ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang dengan ukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 10 cm. Bagian bawahnya diolesi margarin dan dialasi kertas baking atau tabur terigu tipis. Di sampingnya nggak perlu dioles apapun. Tuang adonan ke dalam loyang. Di sini aku tuang setengahnya dulu karena nanti mau dikasih keju. Ini aku kira-kira aja tuangnya. Kalian boleh timbang dulu supaya lebih presisi. Ratakan adonan, hentak-hentakan loyang, kemudian kukus di kukusan yang berisi air mendidih yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita kukus selama 15-20 menit. Jangan lupa tutup kukusannya diberi kain bersih. Untuk mengukus aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware, Premium Wok berukuran 32 cm, anti gores dengan coating platinum Jerman, dilengkapi dengan stainless steel steamer, jadi bisa dipakai untuk mengukus seperti ini. Ini setelah 15-20 menit dikukus, aku akan beri keju slice. Kita letakkan merata di atas permukaan lapisan pertama, seperti ini. Selanjutnya kita timpa dengan sisa atau setengah adonan red velvet. Ratakan adonan. Hentak-hentakan loyang dan kembali kita kukus. Kukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Ini setelah dikukus selama 20-25 menit, warnanya cantik banget. Bagian atasnya terlihat keriput karena terkena uap dari kain ya. Karena loyangnya cukup tinggi dan cake-nya mengembang penuh. Lakukan tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Kalau hasil tusukannya bersih, berarti udah matang. Kita angkat. Sisir bagian pinggiran loyang. Dan keluarkan cake dari loyang. Biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Oleskan secukupnya buttercream. Bisa bikin sendiri atau beli jadi. Cara buat buttercream simple bisa cek di video brownies kukus sebelumnya ya. Ratakan di atas permukaan red velvet. Kemudian taburi dengan keju parut atau topping sesuai selera. Red velvet cake kukus sudah jadi. Kita bisa potong sedikit pinggirannya seperti ini supaya rapi. Dan ini setelah aku potong pinggirannya ya. Dan siap untuk disajikan. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Cake ini harumnya tuh enak banget, berasa aroma cake mewah. Bahan-bahannya bisa kalian cari di minimarket atau TBK terdekat. Potong-potong sesuai selera. Dari penampakannya aja udah kelihatan cake ini lembut dan moist. Cake ini memiliki tekstur yang lembut, empuk, velvety. Lembut memiliki remah-remah yang halus seperti bludru. Ditambah dengan keju yang ngasih gurih di cake-nya. Ini enak banget, recommended. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.